Baik, kita masuk materi menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada unsur-unsur dari tabel distribusi. Yang pertama adalah kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, interval itu biasanya berbatas, misalnya dari A sampai B, seperti itu. Kemudian ada batas bawah. Nah, batas bawah ini adalah data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Kemudian ada batas atas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Kemudian ada tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas yang paling bawah kelas dikurang dengan 0,5. Nah, untuk tepi atas berarti batas atas ditambah dengan 0,5. Kemudian ada titik tengah. Titik tengah itu adalah setengah dari nilai bawah dengan nilai atas. Kemudian ada banyak kelas. Nah, kalau banyak kelas ini sebetulnya ini tidak digunakan lagi karena biasanya di soal sudah ada. Kemudian ada panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah. Nah, baik, kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh data hasil pengukuran tinggi pemain sepak bola dalam sentimeter di Erlangga Football Club diperlihatkan dalam tabel. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada angka-angka ya. Kemudian, buatlah tabel distribusi frekuensi dalam interval kelas 160 sampai 164. Nah, ini yang dibilang tadi interval. Interval itu berarti dia ada jaraknya dari 160 sampai 164, kemudian 165 sampai 169 sampai seterusnya. Nah, ini kita buat dulu di tabel. Nah, seperti ini ya. Ini ada tabelnya interval dan frekuensi. Intervalnya di sini 160 sampai 164. Apa yang diminta yang di sini? Nah, itu kita tulis ya. Nah, jaraknya berapa di sini? 160 sampai 164 itu adalah 5 karena 60-nya itu dihitung ya. 160, 61, 62, 63, 64. Nah, berarti ada 5. Setiap jaraknya itu ada 5. Nah, di sini juga ada 5. 5, 5, 5. Jadi semuanya jaraknya sama, itu 5. Nah, kemudian untuk frekuensi ini berarti dia banyaknya ada berapa? Dari angka 160 sampai 64. Nah, kita cari di kolom yang di sini. 160 berarti kan tidak ada 160. 61 ada 1, 62 tidak ada, 63 ada 1, 64 itu tidak ada, berarti banyaknya ada 2. Nah, kita tulis di sini 2. Berarti banyaknya. Nah, dari 165 sampai 169 itu banyaknya ada 7. Kemudian dari 170 sampai 174 itu banyaknya 10 sampai ke 3. Nah, seperti itu dulu. Nah, jika sudah, nah ini kan kita sudah buat distribusi frekuensinya ya. Nah, kemudian, nah itu kan sesuai sama yang A tadi ya. Yang A itu adalah kelas atau intervalnya. Berarti banyak kelasnya adalah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak kelasnya ada 5. Nah, ini kita cari dulu, misalnya banyak kelasnya. Yang pertama tadi ada 5. Banyak kelas ada 5. Kemudian 5 itu, nah ini kita tulis yaitu 160 sampai 164. Kemudian ini dilanjutkan sampai habis. Nah, kemudian yang B
kita mau cari dulu batas bawahnya. Nah, batas bawah adalah nilai yang paling kiri. Nah, batas bawahnya mana? Berarti nilai paling kiri adalah 160, 165, 170, 175 sampai 180. Nah, ini kita tulis nih. Berarti BB-nya atau batas bawahnya itu adalah 160, kemudian 165, 170 sampai seterusnya itu ditulis ya. Kemudian yang ketiga itu adalah batas atas. Nah, batas atas berarti ambil nilai yang di sini 164, 169 sampai 184. Nah, di sini kita tulis 164, 169 sampai itu 184. Kemudian yang D adalah tepi bawah, TB. Kemudian kita masuk yang D. Nah, di situ ada TB. Nah, TB itu adalah nilai yang di ujung. Nah, ini kan ada 160 ya, berarti 160 dikurang 0,5. Nah, langsung saja kita tulis 160 dikurang 0,5 itu adalah 159,5. Nah, ini dilanjutkan sampai ke 180 dikurang 0,5, hasilnya itu adalah 179,5. Nah, seperti itu. Kemudian yang E itu TA. Nah, TA itu adalah tepi atas. Nah, kita ambil dari yang paling atas, batasnya itu adalah 164. Nah, 164 karena dia tepi atas itu ditambahkan dengan 0,5. Berarti 164 ditambah 0,5 itu adalah 164,5. Kemudian itu dilanjutkan sampai ke 184. Nah, ditambah 0,5 itu adalah 184,5. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk yang F, itu adalah titik tengah. Nah, berarti titik tengahnya itu tinggal kita hitung saja. Misalnya dari 160 sampai 164. Nah, kita hitung kan 160, 61, 62, 63, 64. Berarti titik tengahnya adalah 160. Ini kan 60, 61, 62, berarti 162. Nah, 162. Kemudian berapa lagi? Sampai di sini ya. Sampai 180, berarti hasilnya berarti 182. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk panjang kelasnya. Yang G itu panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kita hitung dari 160 sampai 164. Berarti panjangnya ada 5. Nah, seperti itu. Berarti panjangnya ada 5. Sampai situ aja. Saya